Ya baik pemirsa Gamelan TV, kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan perempuan Maluku Utara dalam bingkai Kartini modern, dan masih dengan narasumber yang sangat spesial. Ada Ibu Nini Bopeng, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara fraksi Nasdem, dan juga Ibu Haja Masdi binti Abu Bakar dari pengurus KICI ya. Komunitas Ibu Cerdas Provinsi Maluku Utara ya. Baik, saya ke Ibu Nini. Tadi dijelaskan ya dari di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya dari birokrasi ya memang masih minim. Ada beberapa bidang yang mungkin sangat yang terbatas. Nah, memang di luar sana juga banyak berharap, wah kalau misalnya kaum perempuan banyak di parlemen, apalagi tadi dikatakan bahwa perempuan mendukung perempuan supaya lebih banyak itu. Nah, diharapkan itu juga bisa mendorong agar ruang untuk terpilih atau diangkatnya atau karir untuk kaum perempuan di bidang-bidang lain itu bisa terangkat ya. Nah, komentar Anda seperti apa? Iya, pertama memang yang disampaikan oleh Ibu Haji tadi, perempuan mendukung perempuan. Tapi memang kenyataannya di lapangan perempuan tidak mendukung perempuan, makanya kita hanya tidak sampai 30% lah. Tapi kalau perempuan mendukung perempuan mungkin 50%. Nah, itu pertama. Yang kedua, memang bisa juga kita bisa, kalau makin banyak perempuan di parlemen, itu banyak program-program yang kita bisa untuk kaum perempuan, pemberdayaan perempuan. Memang di saat saya sendiri di Komisi 3 kan bukan bidang perempuan, Komisi 4 yang perempuan kan, pemberdayaan perempuan. Kalau di Komisi 4 ada 4 orang. Di situ pun kita sering, kalau ada program, kita sampaikan ke teman-teman yang di Komisi 4, bahwa program ini untuk perempuan yang begini, yang mengutamakan program ini yang khusus untuk perempuan. Jadi di saat kita bahas anggaran, kita sering selip anggaran program-program perempuan ke Komisi 4, karena di sana cuma 4 orang, kita di sini kan 7 orang. 7 orang. Jadi itu yang bagi saya, kalau makin banyak perempuan berarti kan kita di saat kita suguhi program, kita berikan program, kita sampaikan program ke eksekutif, insya Allah mungkin bisa langsung jalan kan ya. Karena ini masalah anggaran saja, masalah anggaran. Kita berharap makin banyak perempuan, berarti kan minimal perda-perda tentang perempuan, minimal program-program pemberdayaan perempuan itu makin ditingkatkan itu. Apakah itu juga bisa mungkin terkait dengan mengingatkan kepada eksekutif, artinya memberi juga ruang kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis seperti SKPD dan sebagainya, itu juga bisa diingatkan seperti itu. Kan ada juga ya birokrasi yang juga memiliki kapasitas yang luar biasa kaum perempuan di eksekutif. Ya. Iya. Jadi memang kayak Ibu Ivo ya di pemberdayaan perempuan dan anak ya, Ibu Ivo nih. Ibu Ivo nih sekarang setiap tahun sering mengeluh, minta dukungan kita dari parlemen untuk ini anggaran gitu. Karena anggaran paling terkecil itu ada di pemberdayaan perempuan gitu. Sering saya juga sampaikan ke Bapeda sebagai ketua tim anggaran Sekda, bagaimana sih perempuan kok anggaran dikasih hanya segini gitu. Jadi betul-betul memang kita didiskriminasi, masalah anggaran tuh kita didiskriminasi. Jadi kita yang perempuan yang ini saja kita sering, yang beberapa orang sering sampaikan, Pak Sekda tolonglah anggaran ditambahin, masa hanya segini. Tapi bagi mereka ya itu cukup, untuk perempuan itu cukup gitu. Jadi Ibu Ivo ini sering sampaikan, berulang-ulang sampaikan, Ibu tolonglah program ini, ya itu. Jadi kalau mereka berpikir kalau bagi Pak Sekda anggarannya tidak mencukupi gitu, paling berikan ya sudahlah boleh, tapi kita berikan hanya segini gitu. Jadi banyak hal yang kita harus perbaiki untuk masalah pemberdayaan perempuan di eksekutif. Nah, makanya butuh perempuan-perempuan hebat ya. Yang lebih hebat lagi seperti itu. Nah ini Bu ya, kalau misalnya ya ini kan katakanlah Ibu ini merupakan simbol kaum perempuan di Ternate ya, yang mungkin bisa diterima di baik kaum laki-laki atau di segala komunitas lah bisa diterima. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau ke depan tidak ada Ibu Nini lagi ya, mungkin seperti itu ya, artinya tidak lagi di parlemen seperti itu. Nah, Ibu punya persiapan tidak untuk second person ya, Nini Bopeng kedua seperti itu yang nanti mungkin menggantikan Ibu ke depan?
Kalau saya melihat, saya sebagai ketua partai kan, ketua partai Nasdem yang saya selalu rekrut orang yang perempuan. Saya selalu rekrut perempuan di strateginya. Ya? Sampai kadang dibilang, kok di Nasdem ini bukan 30% perempuan, harus 30% laki-laki lah, jangan 30%. Jadi Nasdem lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Saya melihat di partai-partai lain susah perempuannya, tapi di partai Nasdem banyak perempuan. Jadi bagi saya itu kaderisasi itu penting. Pertama saya harus sampaikan bahwa harus percaya diri. Perempuan itu harus percaya diri, tampil. Tidak bisa aduh politik itu jahat, politik itu perlu biaya, jangan dulu lah, jangan berpikir yang begitu. Kita harus masuk di dalam dulu, berproses, belajar dari awal dulu, pelan-pelan. Semua tuh harus dari nol dulu kan. Jadi memang mau cari perempuan di dunia yang satu ini tuh agak susah. Semua dari keinginan. Kembali ke masing-masing. Banyak anak perempuan-perempuan yang pintar, banyak yang cerdas-cerdas, tapi selalu sudah minder duluan, sudah mundur duluan, sudah tidak percaya diri duluan. Jadi saya selalu tampilkan, selalu dekati, harus begini. Ilmu yang saya dapat atau pengalaman-pengalaman saya di lapangan itu saya sering kumpul mereka di lapangan harus begini, bagaimana cara konsolidasinya, bagaimana cara kita turun ke masyarakat, itu selalu saya turunkan ke mereka biar mereka semangat. Berarti bagi mereka tuh tidak susah gitu. Saya bilang kenapa saya juga bisa, kalian semua justru sarjana, kalian justru semua cerdas-cerdas, tapi karena tidak percaya diri, sudah dalam diri tidak percaya dia, jadi harus dibina pelan-pelan. Insya Allah saya di teman-teman di Partai Nasdem juga saya selalu sampaikan itu. Mereka makin hari makin percaya karena mereka bilang, aduh saya harus sama dengan Ibu Nini. Bagaimana kita harus tampil? Bagaimana kita harus jadi anggota dewan? Itu sering mereka sampaikan gitu ya. Iya harus begini. Jadi tahap demi tahap saya selalu sampaikan. Itu yang disampaikan ya. Sampaikan. Ini luar biasa, ini ada strateginya. Ini untungnya kalau misalnya pimpinannya ini perempuan ini kan, strateginya adalah bagaimana merekrut perempuan. Nah ini baik, luar biasa. Nah kalau saya ke Ibu Masni lagi nih, nah kalau kita lihat daripada ada juga ya, ada sisi positif, ada juga sisi negatif ya, khususnya dalam kita lihat ya kaum perempuan muda kali ini kan juga, apalagi di era pandemi ini kan juga tidak dalam tanda kutip ya, prestasinya juga tidak terlalu baik. Ada kabar buruk lah seperti itu ya, dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi yang notabene-nya adalah kaum perempuan yang menjadi korban ini ya. Komentar Ibu seperti apa nih? Iya. Ya. Jadi memang begini Pak Mahat dan pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, kalau kita lihat sebenarnya kan peluangnya itu kan ada. Kalau kita lihat kan peluang untuk sukses seperti tadi yang Ibu Nini bilang, percaya diri ya. Kita mau melaksanakan sesuatu bahwa kita pasti bisa dan kita mau belajar ya. Kalau lihat keadaan ini banyak perempuan-perempuan, kalau saya bandingkan di politik ya sekarang ini dengan di pemerintahan, kepercayaan penuh dari pemerintah sendiri itu belum terfokus. Mohon maaf ya, saya belum karena dari 40 misalnya kepala-kepala SKPD ya, cuma 4 orang, 3 orang yang cuma perempuan. Padahal sebenarnya kan perempuan kan banyak yang bisa. Yang bisa menduduki tempat-tempat yang strategis, tidak kalah dengan laki-laki. Dan saya rasa perempuan kalau diberikan kesempatan pasti tanggung jawab dan mampu. Walaupun kadang dibilang perempuan tuh kadang-kadang pakai perasaan, tapi tidak juga ya, Bu Nini ya. Saya rasa kalau kesempatan diberikan, peluang ada, pasti bisa ya. Kembali kita lihat yang keadaan sekarang ini yang pandemi ini ya. Di mana tinggal kekerasan lebih besar, apalagi kekerasan seksual ya, di mana saya ingin sampaikan bahwa apalagi Kicipung dan salah satunya religius ya, bahwa keagamaan harus, pendalaman agama itu harus lebih baik ya, baik agama Islam, agama Kristen harus betul-betul mendalami agamanya, karena nanti agamanya yang misalnya kalau agama Islam kita menjalankan salat dengan baik sebagai mencegah perbuatan keji dan munkar ya. As-salatu tanha anil fahsyai wal munkar ya. Terus as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kalau kita menjalankan dengan sendirinya kita mau melaksanakan hal yang tidak baik, dengan sendirinya Allah mengingatkan kita bahwa ini tidak baik, ini pelecehan seksual itu tidak bagus. Dengan sendirinya kita akan tidak melaksanakan. Jadi kembali kepada keadaan sekarang ini yang kita lihat banyak
dikatakan perempuan banyak yang terpuruk apalagi di pandemi ini. Sebenarnya kembali kepada diri sendiri untuk mau berbuat. Saya rasa di masa pandemi ini semua ini hikmah dari Allah untuk memberikan, karena Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan kesanggupan manusia, ya. Dan pandemi ini di zaman dulu juga ada, ya. Ada wabah lepra dan lain-lain wabah, sehingga Rasulullah juga suruh bahwa tidak boleh saling harus menjaga jarak, ya, malahan dibatasi dengan tembok, ya, supaya tidak saling mengunjungi. Ini semua mencegah. Jadi saya ingin sampaikan, apabila masalah-masalah rumah tangga, yang kita harapkan rumah tangga ini kan sakinah mawaddah warahmah, ya. Bagaimana kita menjaga rumah tangga kita itu supaya baik. Kalau dengan sendirinya rumah tangga baik, pasti akan di luar juga lebih baik. Jadi kembali kepada masing-masing, peran masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri mungkin membantu. Jadi saya selalu bilang waktu masih di kepala dinas bahwa sebenarnya pekerjaan perempuan membantu suami itu cuma pelengkap. Suami itu sebagai kepala rumah tangga dan harus mencari nafkah. Jangan kita berbangga kita perempuan sudah sama, mungkin kita mengkarit sama dengan kita suami, kok kita langsung menyepelekan suami. Ini juga banyak yang terjadi kekerasan ini. Jadi insya Allah melalui KICI ini, komunitas ibu cerdas Indonesia, kami akan menjaga keseimbangan untuk masyarakat dan anggota sendiri, keluarga, sehingga tercipta keluarga bahagia, sejahtera. Karena untuk mencapai kebahagiaan itu, kalau kita menjaga kehidupan hablum minallah dengan baik dan hablum minannas dengan baik, insya Allah ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga paling kita dapatkan. Terima kasih. Baik, kita akan break lagi sebentar, masih tersisa satu segmen terakhir ini, ya Ibu. Baik, pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan perempuan Maluku Utara dalam bingkai Kartini modern akan kami lanjutkan untuk Anda di segmen terakhir nanti. Tetaplah bersama kami.